Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suti Andriani dengan NIM 2311138 dari kelas PAI 5E. Nah, di sini saya akan membuat tugas video yaitu pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia dan apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal, dan kemukakan pendapat Anda beserta alasan ilmiahnya. Nah, di mana pergantian kurikulum PAI di Indonesia disebabkan oleh beberapa ataupun berbagai faktor penting, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan kebutuhan serta karakter peserta didik, di mana kebijakan pemerintah yang menyesuaikan arah pembangunan nasional dan hasil evaluasi dari kurikulum sebelumnya yang dianggap kurang efektif, di mana perubahan ini dilakukan agar pembelajaran agama Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan moral, sosial, dan spiritual di tengah masyarakat modern. Nah, menurut saya, pergantian kurikulum PAI tidak semata-mata mengikuti arus kebijakan formal, tetapi juga merupakan upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik agar proses belajar lebih bermakna dan berdampak pada pembentukan akhlak. Nah, di mana secara ilmiah hal ini sejalan dengan teori humanistik, di mana teori ini yang menekankan pentingnya pendidikan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual secara seimbang. Dengan demikian, perubahan kurikulum PAI diharapkan tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara kognitif, tetapi juga beriman, bertakwa, dan berakhlak, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menunjukkan pendekatan yang menekankan pada pengalaman, pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Nah, bagaimana menurut Anda dan dampaknya terhadap saya sendiri sebagai calon guru PAI? Nah, di mana pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan menuju kompetensi dan kini menekankan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan, menunjukkan perubahan paradigma pendidikan Islam dari sekedar transfer ilmu menuju pembentukan karakter dan pemahaman yang mendalam, di mana pergeseran ini mampu mencerminkan upaya agar pembelajaran PAI ini tidak hanya membuat siswa tahu dan hafal, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Sebagai calon guru PAI, saya melihat perubahan ini sangat positif dan menantang, di mana saya harus mampu menjadi fasilitator yang kreatif, tidak hanya mengajarkan teori agama, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang hidup, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan siswa, di mana hal ini menuntut saya untuk terus mengembangkan potensi pedagogik, sosial, dan spiritual, serta mampu memanfaatkan teknologi dan metode aktif agar pembelajaran PAI lebih menarik dan bermakna. Dan dampaknya bagi saya adalah meningkatkannya tanggung jawab profesional dan spiritual. Sebagai calon pendidik, saya harus siap menjadi teladan, bukan hanya pengajar, dan mampu menanamkan nilai-nilai Islam melalui keteladanan, kegiatan reflektif, dan pengalaman nyata di kelas. Dengan demikian, perubahan kurikulum ini mendorong saya untuk terus belajar, berinovasi, dan mengajar dengan hati agar pendidikan agama Islam benar-benar membentuk generasi berakhlak mulia dan berkarakter Islami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.